Oke, halo teman-teman. Kita berjumpa lagi bareng aku, Raffi Sekli. Maaf ya, channel ini tidak membuat konten seputar spoiler ataupun sebagainya. Karena channel ini sudah mendapatkan satu kali teguran dari pihak YouTube. Lah, baru satu kali kan? Kalau nggak salah maksimalnya itu 3 kali teguran. Kenapa satu kali teguran udah berhenti? Justru, satu kali teguran itu yang paling berbahaya jika dibandingkan dengan 2 kali teguran. Kenapa bisa gitu? Jika mendapatkan 2 kali teguran, otomatis harus berhenti saat itu juga. Tapi jika hanya mendapatkan 1 kali teguran, kita tidak tahu kapan teguran selanjutnya akan muncul. Dan kita juga tidak tahu apakah hanya mendapatkan 1 kali teguran atau 2 teguran sekaligus. Hal ini sudah terjadi pada channel LookFT yang sudah di take down. Dulu hanya mendapatkan 1 kali teguran, namun aku menganggap itu hal yang remeh dan lanjut terus membuat konten itu. Beberapa saat setelah itu langsung mendapatkan 2 kali teguran sekaligus. Jadi totalnya mendapatkan 3 kali teguran. Jika sebuah channel mendapatkan 3 kali teguran, maka channel itu akan dihapus secara permanen. Bukan hanya itu, channel yang terkait dengan channel tersebut akan dihapus. Pravideo, Cakar Hitam 2, R97S, Laskar Godok. Semua channel yang aku sebutkan tadi sudah dihapus oleh pihak YouTube karena terikat dengan channel LookFT. Lah, kok gitu sih? Terikat gimana? Terikat yang aku maksudkan adalah channel itu terhubung dengan akun AdSense. Jadi semua channel aku gabungkan menjadi satu akun AdSense. Jika ada yang bermasalah, maka semua channel aku akan kena imbasnya. Kenapa harus satu akun AdSense? Itu kan yang menjadi tanda tanya. Memang seperti itu teman-teman. Peraturannya satu KTP hanya boleh memiliki satu akun AdSense. Jadi channel LookFT berhasil membawa 5 channel lainnya yang aku punya terhapus. Jujur aku sempat stres atau depresi. Tapi ini pengalaman berharga aku. Intinya aku nggak boleh mengulangi kesalahanku lagi. Dan aku juga nggak boleh terlalu lama di lubang kegelapan. Bener kan? Maka dari itu, aku membuat channel lagi yang namanya Jubah Biru. Namun nama channel itu kurang familiar atau tidak dikenal. Alhasil nama Jubah Biru aku ganti dengan nama LookFT. Ya, semoga ocehanku ini menjawab pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Atau menjawab pertanyaan kenapa channel aku menghilang, oke? Kalau bisa sih dicepetin uploadnya. Soalnya udah banyak yang upload tentang Lookism. Persetan dengan orang yang membuat konten Lookism. Aku nggak peduli kalau ada yang upload lebih cepat dari aku, ataupun apapun itu. Aku upload lama karena rendernya lama. Soalnya aku masih pakai laptop kentang, jadi rendernya lama. Tapi kalau kalian mau bantu, boleh kok dengan cara donasi. Donasi di website Traktir. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke? Canda. Kalian nggak perlu donasi kok. Cukup support aku dengan selalu menonton video yang aku buat. Tapi kalau beneran ada yang mau donasi, aku nggak nolak kok. Selamat datang di channel reinkarnasi dari channel LookFT. Dan di channel ini, aku tidak membuat konten spoiler yang laknat itu. Karena aku nggak mau kehilangan channelku lagi. Sebagai gantinya, aku akan membuat konten tentang seputar webtoon, terutama webtoon Lookism. Di video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu karakter OP pada masanya, yaitu Ketua Hostel A, mantan penguasa Gangdong yang bernama Wang Ochun. Video ini dibuat saat Lookism mencapai episode 351. Jika nanti ada kekeliruan di masa depan nanti, jangan merepotkan diri Anda dengan komen yang tidak-tidak, oke? Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe channel ini, sekarang langsung subscribe ya, lalu tekan lonceng notifikasi, dan kemudian pilih semua. Supaya nanti ketika aku upload video baru, kamu akan mendapatkan notifikasi dan otomatis kamu gak akan ketinggalan video dari channel ini, oke? Ya sudahlah, sekarang kita menuju ke inti video, yaitu fakta menarik seputar Ketua Hostel A yang bernama Wang Ochun. Setelah transisi berikut ini. Background kehidupan nyata. Tak adil jika kita membahas sebuah karakter atau tokoh, tetapi tidak membahas tentang background kehidupan atau masa lalunya atau bahkan masa kecilnya. Bener kan? Wang Ochun. Beliau adalah salah satu karakter yang memiliki background yang tak enak untuk dirasakan. Memang ada yang lebih parah dari Wang Ochun.
Namun background kehidupan yang dimiliki Wang Ochun bisa dibilang paling sering terjadi di dunia nyata. Paling sering bukan berarti paling mudah atau paling gampang ya. Namun dikarenakan paling sering itu karena terkadang seorang tidak menyadari sudah memperlakukan orang lain yang membuat orang lain itu sakit hati. Bukan hanya sekali, namun berkali-kali. Mirisnya, orang yang tidak menyadari sudah menyakiti hati orang lain itu adalah berada di pihak kita atau orang terdekat kita seperti keluarga atau bahkan orang tua. Hal ini terjadi pada Wang Ochun yang masa lalu kehidupannya itu dikurung bagaikan burung dalam sangkar yang tidak boleh keluar dari sangkarnya. Wang Ochun dituntut menjadi orang yang super pintar dan menguasai seluruh materi yang ada di sekolahan. Pulang sekolah, dia wajib berangkat les sampai malam. Pulang dari les pun dia harus belajar untuk materi pelajaran besok. Terus-terusan gak ada waktu untuk libur ataupun bersantai. Bahkan saat mengetahui Wang Ochun sering pergi ke warnet, orang tuanya ingin menyekolahkan Wang Ochun ke luar negeri. Kalian bisa lihat kan lingkaran jadwal ini? Bahkan aku gak bisa membayangkan jika aku mengalami kehidupan yang sama seperti Wang Ochun. Dirantai dengan rantai yang tidak terlihat. Hingga untuk bernapas pun dia harus mendapatkan izin. Dan setiap pergerakannya sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga dia tidak bisa bergerak seleluasa mungkin. Oke lah kalau setahun 2 tahun diginiin. Lah Wang Ochun sudah dari kecil loh. Selain Wang Ochun, ada karakter yang memiliki nasib yang sama dengan Wang Ochun. Karakter yang aku maksud adalah Yeon. Makanya mereka sempat menjadi sahabat sebelum Jang Hyun menyerang. Sebelum Jang Hyun datang. Kembali membahas Wang Ochun. Akibatnya mental dan tubuhnya rusak. Tidak bisa merasakan rasa sakit, tidak bisa merasakan rasa bersalah, tidak merasakan kesedihan ataupun sebagainya. Bisa dikatakan mati rasa dan itu disebabkan oleh orang tuanya. Ya kan itu buat kebaikan Wang Ochun. Lucu sekali jika kamu mempunyai pikiran yang seperti itu. Mungkin nanti anakmu akan dijadikan orang yang seperti Wang Ochun. Tidak bisa leluasa untuk melakukan apapun yang dia mau dan mengatur jadwal sedemikian rupa karena kamu takut masa depan anakmu akan hancur. Bener kan? Ya, setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda. Tapi tolonglah, kasihan tahu. Tidak sedikit loh orang yang memiliki nasib sama seperti Wang Ochun. Apa jangan-jangan kehidupanmu hampir sama atau hampir mirip dengan Wang Ochun? Kalau iya, coba ceritakan di kolom komentar ya. Aku pengen baca, oke? Salah satu karakter paling overpower. Setelah membahas tentang background kehidupan Wang Ochun, mari kita membahas tentang kekuatan Wang Ochun. Semua penggemar webtoon Lookism pasti sudah tahu dengan kemampuan dan kekuatan Wang Ochun. Ya, dia tidak bisa merasakan rasa sakit. Bukan hanya itu, dia juga nggak bisa merasakan rasa sedih, senang, ataupun sebagainya. Namun hanya satu perasaan yang Wang Ochun rasakan, yaitu perasaan rasa bersalah saat ia tidak sengaja secara tidak langsung menyebabkan kematian Yeon. Lupakan masalah itu, karena aku tidak mau membahas tentang itu. Yang akan kita bahas adalah kekuatan Wang Ochun. Saat pertama kali aku membahas Wang Ochun, banyak yang tidak percaya bahwa dia setara dengan ketua kru yang lainnya seperti Song Yohan, Kim Kim Young, dan Jang Hyun sebelum terjadinya pertarungan antara Hostel A versus Hostel B. Sebelum episode itu, aku sudah mempunyai feeling bahwa Wang Ochun itu pasti sangat kuat karena dia itu sudah bertahun-tahun dilatih oleh Jonggun. Dari yang awalnya bocah kutu buku yang lemah, menjadi orang yang sangat kuat bagaikan raja. Ya, kekuatan dan kemampuan Wang Ochun adalah tidak bisa merasakan rasa sakit. Wih, keren dong! Ya, sebenarnya nggak keren juga sih teman-teman. Soalnya itu termasuk penyakit. Penyakit Wang Ochun adalah tidak bisa merasakan rasa sakit dan itu ada di dunia nyata. Kemampuan untuk tidak merasakannya sama sekali bukan sekedar imajinasi, karena pada kenyataannya ada. Dalam istilah medis, kemampuan tidak merasakan sakit sama sekali itu disebut sebagai CIPA. Penyakit CIPA sudah terjadi dari lahir dan mungkin gejala belum terlihat jelas. Dulu mungkin aku pernah menjelaskan tentang soal ini di video fakta dan teori. Tapi kalau dibahas lagi nggak terlalu basi kan? CIPA adalah penyakit bawaan lahir yang tergolong langka.
Kondisi ini sering terjadi saat seseorang tidak mampu merasakan suhu panas ataupun dingin, tidak berkeringat, dan tidak merasakan sakit ketika cedera, terbentur, ataupun terluka. Berikut merupakan beberapa pasien yang menderita penyakit CIPA atau terlahir sebagai manusia yang tidak mengenal rasa sakit. Wow! Yang pertama, Gabby Kingrass. Gabby Kingrass adalah seorang gadis yang berasal dari Minnesota, Amerika. Meskipun ia bisa merasakan sentuhan, tapi otaknya tidak dapat menerima sinyal bahwa dia sedang kesakitan. Jadi jika kakinya patah ataupun menaruh tangannya di atas plat panas, dia tidak akan merasakan apapun. Orang yang kedua, Isaac Brown. Isaac Brown terlahir dengan penyakit CIPA, klien yang membuat tubuhnya tidak pernah merasakan rasa sakit bahkan saat ia mengalami patah tulang. Masa balitanya benar-benar buruk teman-teman. Dia melompat ke tanah dan mengempaskan wajahnya ke atas meja. Dia pikir terjatuh itu menyenangkan. Gila bener ya. Ya sebenarnya ada lagi, tapi cukup 2 orang saja ya, oke? Makanya jangan heran kalau Wang Ocun mengonsumsi obat dengan jumlah yang tidak sedikit. Bukan tanpa alasan, Wang Ocun melakukan itu karena dia tidak tahu bagian mana yang mengalami kerusakan. Lah itu kan bisa menyebabkan overdosis, bener kan? Iya benar sekali. Tapi Wang Ocun itu orang yang dititik dari kecil menjadi orang yang sangat pintar. Maka dari itu, dia mengonsumsi pil arang hitam yang tujuannya untuk menetralkan racun yang ada di tubuh Wang Ocun. Selain racun, pil itu juga bisa menangkal overdosis. Luar biasa bukan? Selain itu, Wang Ocun juga menguasai seni bela diri Aikido yang diajarkan oleh gurunya yang bernama Jonggun. Hampir jadi paket komplit ya. Pintar, software dan hardware-nya pun sama-sama melengkapi. Bener kan? Namun sayangnya Wang Ocun dikabarkan sudah tiada. Jika masih ada, mungkin semakin kuat dan memiliki penggemar Lookism yang cukup banyak. Tapi jujur aku masih nggak percaya kalau Wang Ocun itu sudah meninggal. Aku memiliki firasat kalau suatu hari nanti Park Tae-chun membuat kejutan yang sangat besar. Kejutan yang aku maksud dengan mengeluarkan Wang Ocun dan nanti dikasih flashback kenapa Wang Ocun bisa selamat dan alasan kenapa Wang Ocun tidak muncul untuk beberapa waktu yang cukup lama. Aku berharap sih gitu, biar tambah seru. Tapi semua keputusan itu sudah ada di tangan Park Tae-chun. Anti-hero. Banyak yang mengira bahwa Wang Ocun itu adalah salah satu karakter antagonis dengan perbuatan yang tidak bisa dimaafkan, seperti memalsukan chatnya Jang Hyun, yang mana itu secara tidak langsung menyebabkan kematian Yeon, mengasuh anak-anak untuk dipekerjakan sama seperti Jang Hyun waktu masih kecil, dan menciptakan Jang Hyun kecil untuk dijadikan sebagai ladang uang dengan menjualnya ke orang kaya. Namun tahukah kalian bahwa Wang Ocun itu tidak sepenuhnya melakukan kejahatan, melainkan dia adalah salah satu karakter anti-hero dengan jasa yang cukup besar. Buat yang belum tahu, anti-hero adalah pahlawan yang nilai-nilai dirinya berlawanan dengan apa yang diharapkan dari seorang pahlawan. Mereka pada dasarnya masih ingin berbuat baik, namun mereka biasanya tidak memiliki nilai moral yang lurus. Kalau seorang superhero masih ingin menegakkan hukum, si anti-hero ini bisa saja tidak ragu membunuh target demi mencapai misinya. Wang Ocun pun begitu. Dia melakukan sesuatu yang baik walaupun dengan cara yang bisa dibilang kurang cocok. Lah, Wang Ocun melakukan sesuatu yang baik. Emang apa? Kenapa bisa dikatakan baik? Kamu bisa cek pada episode 284. Di episode itu menceritakan Wang Ocun yang berusaha mencari uang setoran untuk foreman crew. Wang Ocun juga meminta pada Jonggun supaya dia tidak mengganggu Hostel B jika Wang Ocun sudah mati. Jonggun yang sudah berjanji pun sampai sekarang tidak menyentuh atau menghancurkan Hostel B. Andai saja Wang Ocun pergi atau menghilang atau tidak mencari uang setoran, otomatis Hostel B akan menjadi sasaran Jonggun. Namun karena Wang Ocun sudah menganggap mereka sebagai keluarga, walaupun sang ketua tidak mau menganggap Wang Ocun sebagai keluarganya, malah ketuanya menghilang. Wang Ocun masih bersedia melindungi mereka dari Jonggun. Kurang baik apa coba? Tidak dianggap keluarga oleh sang ketua, tapi Wang Ocun masih mau melindungi mereka. Kalau aku jadi Wang Ocun sih, ogah.
Ya kali melindungi sekelompok orang, tapi sekelompok orang itu tidak menganggap aku sebagai keluarganya. Aduh. Nah, itulah pembahasan tentang salah satu karakter yang paling OP yang ada di webtoon Lookism. Karena terlalu OP atau overpower, Park Tae-jun mematikan karakter ini. Bener kan? Ya, sepertinya cukup untuk pembahasan tentang karakter dari webtoon Lookism. Next, membahas apa lagi ya? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa klik like untuk video ini. Komen atau share ke teman-teman kamu yang mengikuti atau tahu tentang webtoon Lookism. Follow Instagram aku @dnraffi untuk informasi tambahan dan supaya kita lebih dekat lagi. Oke? Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Aku izin pamit, aku Raffi Sekli. Kita berjumpa lagi di next video. Oke?